tunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita diturunkan rahmat berupa hujan. Allahumma sayyiban nafi'a, mudah-mudahan menjadi hujan yang membawa manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya segera mengangkat wabah dan musibah yang hari ini belum juga kunjung pergi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu saja dengan mengikuti perintahnya, dengan mengambil al-asbab, yaitu mencari sebab-sebab selamat yang ditunjukkannya kepada para ahli kesehatan. Maka ikutilah anjuran, kemudian kita berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah mengikuti dan taat, dan kebaikan kedua mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selawat dan salam kita senantiasa menghiasi majelis kita, khususnya majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan kebaikannya kita rasakan bukan hanya di dunia ini, tapi mudah-mudahan sampai ke akhirat nanti. Semoga Allah izinkan kita sama-sama kuat dan bertahan istiqamah, sehingga sama-sama pula kita menikmati indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian doa kita untuk orang tua kita, ibu bapak kita, saudara mara kita, para guru, ustazah kita yang telah mengajari kita, dan para ulama yang telah mewariskan ilmu kepada kita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga yang masih hidup Allah jaga, Allah berikan taufik, berikan hidayah sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendului kita Allah terima amalannya, Allah lapangkan kuburannya, Allah berikan rahmat kepadanya, dan semoga amal jariah yang ditinggalkannya seperti ilmu yang bermanfaat, atau wakaf yang ditinggalkan, atau mushaf yang dibagikan, atau sumber air minum yang dia sediakan, atau hal-hal lain yang dibutuhkan oleh umat, semoga mengalir pahalanya walaupun mereka sudah tiada di alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, khususnya imam kita An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada malam ini kita mewarisi sebagian dari apa yang telah beliau tinggalkan berupa kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, ya lambat tapi pasti juga. InsyaAllah sebentar lagi jilid 2 ini selesai, ya, versi syarah ini, dan mudah-mudahan tidak lama karena hadisnya lebih kurang 1000 lebih, ya, kita sampai pada hadis ke-80. InsyaAllah ada tamatnya, insyaAllah. Nah, insyaAllah kaum muslimin. Tetapi
seperti kata Abdurrahman bin Qasim yang kita sebutkan pada pertemuan sebelum ini atau pertemuan sebelumnya, bahwasanya sedikit tetapi diiringi taqwa, yaitu diamalkan, berarti banyak, bernilai, dibanding banyak tapi tidak melahirkan taqwa, tidak diamalkan. Jadi kita tujuan berilmu ini bukan mendalami, tapi bagaimana mengikuti dan mengamalkan apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendalami itu orang-orang ahlinya. Ya, orang-orang ahlinya. Kadang-kadang karena terlalu lama nyolong. Karena terlalu didalami sering tidak diamalkan. Makanya Nabi tidak suruh kita terlalu mendalami ilmu ini. Cukup dah paham, mengerti, amalkan. So kalau terlalu dibahas nanti ujung-ujungnya perintah bisa jadi tidak wajib. Ya, larangan bisa jadi tidak haram. Kalau tidak wajib, tidak apa tinggal kan? Itu kalau tidak haram, tidak apa je dibuat. Apalagi khilaf ulama'nya. Asal mana ulama' non ingat je lo ambil kan? Asal sesuai je hawa dan selera, hilang patut dia dekat tujuh. Alhamdulillah. Tapi kita tidak. Kita ingin dapat ilmu, mudah-mudahan bisa diamalkan. Waktu niat waktu semangat iman tinggi, semangat mengamalkan misalnya. Tapi pas rendah, turun pula. Makanya kita penting saling mengingatkan ini. Sebab kalau tidak saling mengingat, rugi kita. Makanya ustaz-ustaz ni dah lama libur kajian ustaz katanya. Saya juga. Kalau saya lama tak ngaji juga, turun juga iman. Jadi sebenarnya yang menerima dan yang memberi sama-sama diuntungkan, yaitu sama-sama dikuatkan insya-Allah taala. Oleh itu mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebab untuk terbukanya pintu-pintu kebaikan. Jadi niat kita adalah mengamalkan insya-Allah taala sedikit demi sedikit dengan izinnya. Adapun untuk mendalami itu para ulama, para fuqaha yang memang mereka tempat kita bertanya di saat kita tidak bisa menjawab problema yang kita hadapi. Tapi kalau kita cukup memahami dan mengamalkan. Tapi kalau seandainya nanti bisa jadi ulama, itu tentu saja lebih bagus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih dalam kitabu atau babu al-yaqin wa tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Ada beberapa hadis lagi, 4 atau 5 hadis lagi. Insyaallah taala yang mana kita sudah sering ingatkan bahawa yakin itu melahirkan tawakal dan tawakal itu lahir dari keyakinan. Makanya Imam An-Nawawi mengumpulkannya dalam satu bab, tidak bisa dipisahkan. Orang yang tawakal pasti karena yakin, dan orang yang yakin mesti tawakal. Makanya harus kita dapatkan ini, keyakinan ini. Apalagi di zaman-zaman seperti sekarang ini banyak fitnah ya. Baru-baru ini seorang syekh atau seorang ustaz pendakwah diserang orang. Lalu ada ada ide, kalau gitu kita sediakan bodyguard untuk jaga ustaz ceramah. Nanti orang jadi fokus pada bodyguardnya. Ya. Nah, biarkanlah saja. Insyaallah taala Nabi lebih daripada itu dulu dihadapinya. Nabi lebih daripada itu dihadapinya. InsyaAllah ta'ala. Ya, karena seperti kata ayah Buya Hamka ketika disuruh rukuk ke matahari di waktu pagi oleh tentara Jepun, dia bilang dia tidak mau. Sebab katanya, wahai anak, ketika ditanya oleh Buya Hamka, apa yang tidak mau? Padahal ada darurat tubihul mahzurat, ya kan? Kalau ada darurat kan membolehkan yang dilarang. Katanya, nak, yang saya tahu yang namanya mati itu sama. Nak ditembak, nak ditusuk, nak ditikam, nak dilindas, apapun sama-sama sakit. Bukan tak sakit. Makanya Nabi minta perlindungan daripada sakarat al-maut. Ya, sakit, sama-sama sakit. Dan wallahu alam,
kalau sakaratul maut itu sama sakitnya barangkali, kecuali amal kita yang menentukannya. Oleh sebab itu, ya bukan tidak hati-hati, tetapi tidak perlu dirisaukan. Sama dengan corona hari ini, sama dengan corona ini. Dulu angka 20-an takut kita ya, tapi setelah tinggal 200-an tidak takut lagi. Iya, aneh nih, semakin naik semakin tidak takut, semakin ditentang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya takut tidak takut kita, dia datang, lebih baik tidak takut. Tetapi perintah Allah untuk berhati-hati harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Maka laksanakan segala prosedur keamanan diri. Mana lalu pun kaji bela diri ulang-ulang lihat. Jurus-jurus lamu tu kan, nak lemur ya. nak sihir. Jadi ilmu bela diri. Kemudian usahakan untuk berjalan jangan sendiri. Kemudian jangan pergi ke tempat-tempat yang berbahaya. Kemudian jangan lupa setiap keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah dengan demikian melindungi kita dan dijauhkan daripada yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Itulah pentingnya kita belajar ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sabi', yakni hadis yang ketujuh, al-hadithus sabi' dari dalam bab ini. Hadis banyak tentang itu, tapi beliau pilihkan yang menurut beliau mewakili hadis-hadis yang lain. Qala rahimahullah, an Abi Umarata al-Bara' ibn Azib. Banyak yang baca al-Bara', yang benar adalah al-Bara', bukan pakai syaddu, tidak pakai tasydid. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, dia dan bapaknya adalah sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai si fulan, yani al-Bara', iza awaita ila firashika, iza awaita yani iza awaita min al-ma'wa min al apa namanya, iza laja'ta atau iza zahabta ila firashika, apabila kamu sudah berangkat atau pergi ke tempat tidurmu. Firash adalah tempat tidur. Faqul, maka katakanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan. Aslama, Islam itu adalah istislam, yani aslamtu wajhi nafsi ilaik, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan berharap dan sekaligus takut kepadamu. Jadi harap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, sebab tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat selamat daripadamu kecuali kepadamu. Tidak bisa lari dari Allah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu bi kitabika allazi anzalta, aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika allazi arsalta, dan nabimu yang telah engkau utus. Fa innaka, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innaka immitta min lailatika mitta alal fitrah, seandainya engkau meninggal waktu malam itu, meninggal waktu tidur malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam. Wa in asbahta asabta khairan,
Bila kamu tetap masih hidup di waktu paginya, maka engkau mendapatkan kebaikan. Muttafaqun alaih. Disepakati hadis ini sahihnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini, dalam satu riwayat dalam as-sahihaini juga, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anil Bara, dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma juga, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, iza ataita madja'aka, bila engkau datang ke tempat tidurmu, artinya hendak tidur, bila engkau ingin tidur, fatawadda wudu'aka lis-salah, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk menunaikan salat. Ya, supaya, karena wuduk itu bisa diartikan dengan membasuh muka tanpa ini, atau menyentuh air itu dianggap wuduk kadang. Makanya ditunjukkan oleh Nabi wuduk seperti wuduk salat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Ala shiqqika, shiqq itu adalah sebelah. Jadi sesuatu dibelah jadi dua, shiqqain, ini sebelah, ini sebelah. Jadi kita sebelah kiri, sebelah kanan. Ala shiqqikal ayman, kemudian berbaringlah di miring ke sisi kanan. Wa qul, lalu ucapkan, wa zakara nahwahu, lalu dia sebutkan seperti doa yang dibacakan tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Hafalnya kan? Hah? Bismillahirrahmanirrahim, amutu ahya tu ya. Jahdilah, alhamdulillah. Tapi nanti mudah-mudahan ini kan direkam itu, insyaallah diulang-ulang, tidak lama insyaallah. Mungkin malam ko apel sekene, malam sok lupa sodo. Hah? Tidak, insyaallah ditambah lagi insyaallah taala. Bismillah taala. Jadi Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Boleh catatkan. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Mahal tu tuntun. Kalau meninggal dalam keadaan Islam sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini jaminannya. Karena ada orang yang meninggal dalam waktu tidur. Nah, tidak perlu kan waktu tidur, mana kan tidak kan ditalkin orang kan. Awak tidak tahu tua mati apalagi orang. Jadi orang tidak tahu kita akan meninggal. Nah, tidak ditalkinkan pun, asal baca doa ini, insya Allah mati dalam keadaan fitrah. Wa min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang pun bayi yang lahir kecuali berdasarkan di atas Islam. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dalam keadaan bertauhid. Itulah fitrah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Jadi fitrah sini adalah Islam. Baiklah, kembali ke hadis kaum muslimin dan muslimat yang merahmati Allah. Sebelumnya hadis ini adalah salah satu daripada adab tidur kita yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi memang lengkap. Mau tidur, bangun tidur ada
Ada satu petunjuk dari Nabi SAW. Makanya tak perlu lagi berkreasi, modifikasi, ya. Apalagi tinggal copy paste. Tinggal itu. Bahkan kalimat ini nanti dalam riwayat sendiri, Bara' merubah kalimat wa nabiyyika, dirubahnya dengan wa rasulika. Antara rasul dan nabi kan sama kan? Rasul dan nabi kalau dimaknai bisa dimaknai sama. Walaupun sebagian ulama mengatakan nabi lebih umum daripada rasul. Kalau nabi diberikan wahyu tapi tidak bawa syariat baru. Kalau rasul adalah diberi wahyu bawa syariat baru. Dan sebagian ada yang menadiskan sebaliknya. Dan ada sebagian mengatakan nabi itu meneruskan yang sebelumnya dan seterusnya. Wallahu taala alam. Yang jelas dirubah kalimat nabi oleh Bara' menjadi rasul, maka tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita nambah yang tidak diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagai contoh kaum muslimin, dalam doa tasyahud akhir atau tasyahud awal tasyahud akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagian mengatakan itu ta'adduban, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La, yang adab itu para ulama menyebutkan. Tadi Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini menceritakan bagaimana beliau dengan Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau bertamu ke rumah Syekh Al-Albani. Ketika Syekh menghidangkan, masuk bawa makanan. Sudah tua beliau kan. Lalu Syekh Abu Ishaq, muridnya ini yang dari Mesir, datangnya dari Mesir, jauh dari Mesir, datang ke Jordan, ingin berdiri membantu Syekh untuk mengangkatkan itu. Murid boleh bantu guru? Sangat boleh. Bahkan dianjurkan kan? Jelas. Baik, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah ingin membantu Syekh sebagai adabnya pada dia tamu. Tapi Syekh mengatakan ijlis, duduk, tak boleh. Datang lagi hidangan yang lain, Syekh lagi berdiri. Syekh berdiri, dia nak nyambut, nak ngambil. Kata Syekh, ijlis. Semakin ketiga kali semakin keras suaranya, ijlis. Sebab apa? Saya mengira itulah adab seorang murid kepada guru. Lalu Syekh katakan, tidak. Yang dikatakan adab itu ada al-imtithal, yaitu mengikuti perintah guru. Itu yang adab itu. Ya, bukan memanggilnya dengan panggilan ini, tetapi kalau kita tinggalkan perintah dan larangannya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tashahhud kama yuallimuna al-Qur'an. Nabi mengajar kami tasyahud itu seperti mengajarkan Al-Qur'an. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Quran boleh dirubah? Satu huruf boleh? Tidak boleh. Maka sebagaimana Nabi ajarkan seperti itu dilakukan. Sebagaimana, makanya bahasa kama yu'allimuna al-Quran, supaya jangan kami rubah. Jelas? Itu nak buat je lah. Tak lah maksurnya kalau tak lah maksur tu asal ilmu asal kaum muslimin dan muslimat. Nabi yang ngajar, itulah yang adab itu. Adab itu adalah mengikuti perintah, imtithal. Adab kita kepada Allah adalah mengikuti perintah Allah SWT. Kita kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW, bukan perasaan kita. Karena perasaan kita kaum muslimin masing-masing punya rasa dan tidak sama. Kalau kita dengan kiai di Indonesia, azab buat kiai, iya. Iya. Terlampau waktu tukang boy, enggak. Inya makan, awak enggak makan, iya. Iya enggak? Sebagian, enggak saudara. Sebagian kecil sekali, tapi banyak juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada awak lalita, inya lah makan, dalam awak enggak boy orang. Ada? Nawo? Enggak ada kaum muslim. Tapi kalau di orang Arab rasanya lain lagi. Syekh itu kalau kita jadi tamu, pantang kita bantu. Karena aib bagi mereka memerintah atau mempekerjakan tamu, sekalipun muridnya. Jelas?
Kadang malu lawak dia. Dia nak kau nak malu dia. Sitan jadi tamu jawab. Tibanya ke Indonesia awak jadi tamu juga. Apa sebabnya awak datang ke tempat yang nginap kan? Siapa tamu? Awak juga, ini je melayani. Pergi ke Madinah atau pergi ke Makkah, pergilah ke mainnya. Siapa tamu? Tu bila tu awak jadi tuan rumah lah. Nak mananya. Nya nak buka rumah tiba-tiba nak buat apa mana tak? Goreng maco dapat tu langsung ke dapat. Jadi Allah musta'an khair insyaAllah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kadang bawa sawasinnya tapi rahmati jenah mudanya. Bukan karena tidak mau bertamu, tapi tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan, Allah musta'an. Sebenarnya mungkin aja kaum muslimin, tapi kadang-kadang ini. Jadi intinya bagi mereka mempekerjakan sekalipun hanya untuk menghidupkan listrik. Awak duduk siko tu di situ cok tolong duit tang tak boleh bagi mereka. Bahkan mereka tidak akan makan sebelum kita makan. Lah nak konya awak botonya ke. Kadang lah sudah makan bonyo nya makan. Nya banyak yang dak isau. Kalau awak nak loto makan sama tamu habis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali ke hadis. Jadi ini wudu Nabi mengajarkan adab menjelang tidur, yaitu wudu seperti wudu akan salat. Maka jangan lupa sebelum tidur berwudu. Ya tentu saja ada yang mengiringinya. Rata-rata kita menjelang tidur kan buang hajat kan? Rata-rata menjelang tidur buang hajat. Maka ketika buang hajat, ketika bersuci, lanjutkan dengan berwudu. Sebagian mungkin mengatakan, Ustaz kalau berwudu hilang ngantuk adanya. Hilang ngantuk je lah juga. Itu tenanca. Itu tenanca. Kalau hilang dia ngantuk berwudu, buang ngaji. InsyaAllah sehalaman langsung ngantuk dia insyaAllah. Tapi jangan baca WA yang tidak murah. Ya la tabet-betu tapi buka WA ke hilang kantuk. Jadi kalau ada yang bilang wudu menjelang tidur menghilangkan kantuk, saya bilang itu bagus. Bagus. Tidak usah tidur semalaman sebagaimana Imam Syafi'i ketika makan di rumah Imam Ahmad, karena kenyang sekali, makanannya banyak, jarang beliau makan kenyang. Jarang makan kenyang, bukan kekenyangan, kenyang. Ya, jarang mereka. Maka ketika ditemukan makanan sehalal itu di rumah Imam Ahmad, dihabiskan. Karena makan kenyang, hilang ngantuk. Kalau gitu asal kenyang langsung ngantuk. Itu masalahnya. Memang banyak sistem kita ni yang rusak nampak kaum muslimin. Jadi orang tu kalau banyak makan tidak mau tidur. Kalau kita banyak makan langsung tidur. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau hilang ngantuk insya-Allah saya yakin tidak lama antum baca Quran atau baca zikir menjelang tidur. Zikir menjelang tidur kan banyak. Ya, di antaranya adalah baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kemudian baca surat Al-Baqarah. Iya, kalau sanggup baca Al-Baqarah dulu di malam itu bagus sekali. Karena rumah tak akan didekati syaitan yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Kalau memang tuan-tuan hilang ngantuk gara-gara wudu, baca Al-Baqarah. Tapi yang 255. Yang 255. Ya, setidaknya yang ayat 255 dengan 285 dan 286. Ya. Nah, jadi ayat kursi dengan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, tapi kalau mau hilang kantuk, nasihati baca surat Al-Baqarah sampai tamat. Nah, kalau alun jua hilang kantuk alun jua ngantuk, ditambah dengan surat Al-Kahfi kalau malam Jumat. Baca surat Kahfi, alun jua hilang ngantuk baca Al-Mulk. Baca anda seterusnya. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan banyak zikir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Ada lagi kan?
Kemudian baca selawat ke Nabi SAW. Masih banyak doa menjelang tidur kalau memang hilangkan kantuk. Tapi yang bahasa Sunda lomulo yurunya. Ya, kadang-kadang tak habis, tak sudah kira-kira. Kadang-kadang tak sudah zikir, apalagi kalau sudah di siang harinya bekerja capek, insyaallah wudu itu justru menambah nyenyaknya tidur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu? Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Nabi katakan thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian berbaringlah miring ke kanan. Ini sepakat para ahli kesehatan bahawa tidur miring ke kanan lebih sehat. Karena posisi lambung kita berada di atas. Lambung kan sebelah kiri kan. Nah. Kemudian posisi hati juga. Dan para ahlus suluk, orang-orang ahli pendidikan juga mengatakan bahwasanya juga lebih mudah terbangun seseorang. Artinya tidurnya tidak terlalu dalam, apa nama kalau tidur terlalu nyenyak, bukan nyenyak, apa nama, terlalu pulas ya, lelok kabur ni. Jadi mudah terbangun, artinya mudah terbangun ya, baik untuk qiyamul lail ataupun untuk solat subuh dan lain-lainnya, lebih ringan. Dan ini mujarrab, teruji bahawa sesungguhnya tidur di sebelah kanan itu lebih cepat terbangun insya-Allah taala. Kemudian lebih sehat, lebih menyehatkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan waqul, baca doa tadi. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dalam keadaan berharap dan juga takut. Berharap engkau terima dan takut engkau tolak. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat selamat dan tempat bersandar daripadamu kecuali kepadamu. Ini semuanya dari Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ini semuanya berisi penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidur kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang melindunginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tidur walaupun ada penjaga di luar, tapi kalau datang malaikat maut, penjaga kan tak tahu nih. Kan tak ada. Datang, tidak usah penjaga, apa dulu, malaikat dulu datang aja. Kadang-kadang pencuri datang tak tahu juga dia. Jadi makanya tawakal. Walaupun kita disuruh untuk menyiapkan, mengambil sebab-sebab selamat. Misalnya tidur di ruangan yang bersih. Kemudian tidur, sebelum tidur mengibaskan tempat tidur. Jangan nak lolok guys sebelum awak situ. Ya kan itu salah satu adabnya. Kemudian jangan hidupkan lampu yang terang. Jangan hidupkan lampu yang terang. Sebaiknya tidur dalam keadaan tidak pakai lampu yang terang. Ini dari sisi kesehatan juga kurang sehat. Menurut ahli kesehatan juga kurang sehat. Kalau orang dulu, karena dulu pakai pelito, itu mengundang binatang-binatang berbisa atau binatang-binatang yang mengganggu. Ya setidaknya kalau latu kan, ya pasang lampu di bilik orang dulu kan terbuka rata-rata, tidak macam kita sekarang. Jadi kalau dipasang lampu, datang nih mengganggu tidur kita, atau yang hewan-hewan yang beracun dan sebagainya. Tapi sisi kesehatan juga, istilahnya larangan atau anjuran ini masih berlaku secara ilmu kesehatan modern hari ini, bahwa tidur orang yang dalam keadaan sinar di bawah lampu yang terang ini membuat ada gangguan pada sebagian saraf kita. Ya, tidak sempurna istirahatnya. Jadi pada petunjuk Nabi SAW itu adalah sebaik-baik petunjuk.
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengikutinya insya-Allah adalah keselamatan, kesehatan dan seterusnya. Nah, di sini inilah sebabnya kenapa Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini, karena menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tawakal itu. Tidak ada lagi saya sebab selamat saya sudah lakukan ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa taala, ya saya sudah sebelum tidur alhamdulillah tidak tidur dalam kelaparan. Kita kan dilarang juga tidur dalam kelaparan. Makanya kalau ada orang yang lapar seberang kita kekenyangan, kita berdosa juga. Nah, kemudian tidak bisa lolos orang lapar kan. Tidur dalam keadaan sudah, atau tidur di tempat yang terlindung. Ya, pintu rumah kan sebelum tidur dikunci. Kompor-kompor dimatikan. Kabel-kabel listrik yang berbahaya dilepas. Ya tak? Kemudian tidak lolok sambil pakai headset HP, jangan pakai HP sambil tidur, berbahaya dan seterusnya. Sekarang kita menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab keselamatan saya sudah ambil. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai saya berwudu. Ya, ini adalah kondisi di mana seseorang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Karena tidak ada yang memelihara wudu kecuali orang beriman. Makanya Bilal radhiyallahu taala anhu mendapat fadilat karena menjaga wudunya. Ya, setiap batal wudunya dia berwuduk lagi, setiap berwuduk dia salat. Ini tanda orang yang menjaga kesucian dirinya, dan Allah memuji orang yang suka bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyanjung orang-orang Ansar yang menjaga kesuciannya. Kemudian wajah ini semuanya adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah di ujung doanya, amantum, aku beriman ya Allah. Ini tajdidul iman. Mengembalikan, memperbaharui ikrar iman kita. Sebab mati dalam keadaan Islam itu kan ikrar iman. Man mata wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, sekarang kita kembali mengikrarkan itu, amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu. Beriman pada kitabnya otomatis beriman pada yang menurunkan. Ya, tidak mungkin kita percaya pada Al-Quran tidak percaya sama Allah yang menurunkan, mungkin? Kan tidak mungkin. Jadi percaya pada kitab ini bahwa itu diturunkan dari Allah SWT. Ini syahadat la ilaha illallah. Karena seluruh isi Al-Quran menyuruh kita tidak beribadah kecuali kepada Allah SWT. Kemudian wa nabiyyika allazi arsalta, dan rasul yang telah engkau utus. Ini syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kenapa Nabi tidak menerima kalimat rasulika? Nah, ini kan Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan, Masya Allah, ini lafta jamilah. Ini sesuatu yang kadang-kadang kurang disebutkan wa rasulika wa nabiyyika, sebab rasul itu ada kalanya dari malaikat, ada kalanya dari manusia. Iya kan? Apa misalnya? Jibril disebut dengan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu dibacakan oleh Rasul yang mulia, yaitu Jibril membacanya kan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Jibril ada Rasul juga. Tetapi kalau Nabi tidak ada dari malaikat, hanya dari manusia. Dan di sini khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disitulah ikrar makna la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah kita sebelum tidur itu mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka siapa yang meninggal sebelum di waktu tidurnya, mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Maka jangan lupa, maka Nabi ingatkan waj'al akhirahunna atau akhira ma taqul. Ini doa terakhir kita sebelum
sebelum habis baterainya, ya sebelum terkilo, ini yang terakhir. Kalau nak baca yang lain sebelum ini yang terakhir. Sehingga kita akhiri dengan kalimat syahadatain tauhid, amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa nabiyyikal ladzi arsalta. Dan kalaupun tak mati, kenapa tak mati le nak? Tentu kita ingin hidup kembali. Karena dalam doa lain kita sebutkan bismikallahumma amutu wa ahya. Saya mati sekarang tapi nak hidup lagi. Ya tak? Kita ingin hidup, tidak ada yang ingin langsung mati. Kita ingin hidup kaum muslimin dan muslimat selama hidup itu lebih baik bagi kita. Nah, kalau seandainya hidup rugi kita, tidak. Asabta khairan, kamu telah mendapatkan kebaikan yang luar biasa, yaitu di waktu paginya dalam keadaan beriman dan bertauhid. Dan biasanya siapa yang berdoa sebelum tidurnya, menurut pengalaman, alhamdulillah akan ingat berdoa di waktu bangunnya. Siapa yang tak berdoa sebelum tidurnya, bangun juga ondeknya lah terlambat. Gitu yang terbaca dia. Ya kan, kadang buat kena wangi lah bini dia. Apa nak jogongnya? Alun lupa, so dia baca dulu alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Harusnya baca itu dulu. Kalau nak wangi sudah itu, tapi kalau baca tak apa wangi ustaz ni. Jadi kaum muslimin, maka biasakanlah untuk senantiasa bertawakal sampai menjelang tidur pun kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ambil usaha pengamanan, safety kita sudah ambil sampai akhirnya adalah wuduk kita. Karena wuduk itu menjadi musuh syaitan itu. Orang berwuduk itu, maka orang syaitan ingin membatalkan wuduk kita terus. Nah, kemudian kita ikrar dengan kalimat yang dimaknai dengan bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang senantiasa mengamalkan doa ini, hadis ini, itu berwuduk sebelum tidur miring ke kanan. Ya. Naam. Raghbatan, ini ra ghain ba ta marbutah. Raghbatan wa rahbatan, ra ha ba ta marbutah. Ala tu? Enggak, raghbatan wa rahbatan, ba bukan ma. Wa rahbatan. Ya, rah ha godang. Enggak apa dera. Raghbatan, tukau ghen dengan ha. Warahbatan. Nah. Wa iyyaka jazallahu khairan. Taib, barangkali sampai di sini. Kan jauh sudah. Ada perlu tanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.